Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penghapusan utang untuk badan usaha jumlahnya maksimal 500 juta rupiah dan untuk perseorangan maksimal 300 juta rupiah. Menteri UMKM juga mengatakan penghapusan utang berlaku bagi UMKM yang terkena beberapa permasalahan seperti bencana alam dan yang terdampak COVID-19. Menteri UMKM juga mengatakan penghapusan utang hanya berlaku pada UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, atau perkebunan. Lalu seperti apa sebenarnya mekanisme hingga berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menjalankan program tersebut? Kita bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 11 DPR fraksi Partai Golkar, Putri Komarudin, dan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Malam Mbak Esther. Mbak Putri, selamat malam. Malam, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Putri, jadi DPR ini meresponnya apa nih terkait dengan aturan untuk penghapusan utang bagi UMKM tertentu? Ya, pertama tentu saya ingin mengapresiasi ya kepada Presiden Prabowo dan segenap jajaran kementerian karena telah menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet ini kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Memang PP ini merupakan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah ditetapkan oleh saya bersama rekan-rekan di Komisi 11 pada tahun 2023 lalu. Dan di situ kami juga telah memberikan afirmasi kepada UMKM yang memang mengalami kesulitan seperti pandemi COVID-19 dan mengalami bencana di daerahnya masing-masing. Itu sebenarnya mekanismenya gimana Mbak Putri? Mekanismenya ketika langsung dihapuskan utangnya atau kemudian gimana nih ini kepada perseorangan atau kepada bank atau gimana ini? Ya, makanya sebenarnya karena PP ini sudah lama juga kami tunggu di Komisi 11, kami sebenarnya mendorong juga pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan bank-bank BUMN terkait. Karena memang untuk hapus buku dan hapus tagih ini sebenarnya sesuatu yang sangat lumrah dilaksanakan di bank-bank swasta. Namun demikian kalau di bank-bank himbara atau bank-bank BUMN biasanya ada keraguan untuk mengeksekusi hapus buku dan hapus tagih karena memang bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Makanya memang harus ada peraturan teknis yang lebih lanjut. Tentu ini nanti akan ada koordinasi antara pemerintah termasuk juga otoritas jasa keuangan dan juga bank-bank BUMN dan juga lembaga keuangan non-bank BUMN yang terlibat dalam penghapusan buku dan tagih ini supaya mekanismenya nanti tidak menciptakan moral hazard yang selama ini ditakutkan beberapa pihak terkait dengan ini. Mbak Esther, kalau dari Indef sendiri ini kan merupakan satu program yang baik untuk misalnya pelaku UMKM gitu yang terdampak utang sangat besar. Tapi satu sisi apa nggak menimbulkan tadi kerugian negara yang besar nih? Karena hutang-hutangnya dihapus dan banknya ini gimana? Ya, baik Mbak. Terima kasih. Ini saya ingin menegaskan bahwa ini sudah pernah dilakukan ya pada saat masa pemerintahan Presiden Jokowi. Yaitu dituangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK tentang penghapus tagih kredit macet bagi UMKM. Nah, tepatnya pada Undang-Undang UP2SK pasal 250 dan pasal 251 yang mengatur penghapus bukuan kredit UMKM ya kredit macet UMKM untuk mendukung kelancaran akses pembiayaan pada UMKM. Nah, namun demikian saya sebenarnya mengapresiasi ya, tetapi yang harus kita waspadai ke depannya adalah ini jangan sampai menjadi moral hazard buat UMKM Indonesia ke depannya. Karena jangan sampai mereka berharap bahwa wah ya sudah ini tahun ini dihapuskan gitu. Nah tahun depan kebiasaan nggak bikin macet aja lah kreditnya nanti dibayarkan negara gitu ya. Gitu, dihapuskan lagi gitu ya. Gitu sih Mbak. Nah itu gimana ngeresponnya tuh Mbak Putri? Ini gimana caranya juga melihat UMKM-nya benar pada saat COVID terdampaknya atau jangan-jangan ini kan gimana bentuk pengawasan ini karena masih bingung nih?
Ya, memang tentu harus selektif, hati-hati, perlu dilihat case by case, mana yang masih bisa ditagih, mana yang memang sudah tidak bisa ditagih. Makanya perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara pihak bank-bank himbara juga dengan pemerintah, supaya kalau memang kreditnya masih bisa direstrukturisasi ataupun masih ada upaya untuk penagihan secara optimal masih bisa dilakukan untuk kredit-kredit tersebut, tidak perlu dipaksakan untuk hapus buku dan hapus tagih. Makanya kami berharap nanti setelah PP ini turun akan ada peraturan yang jelas terkait dengan kriterianya dan juga tentu penanganan yang dibutuhkan untuk masing-masing kasus supaya tadi tidak disalahgunakan dan tidak ada lagi oknum-oknum yang malah membuat kebijakan ini menjadi terlihat kurang baik gitu, misalnya karena memanfaatkan untuk mendapatkan fasilitas tanpa harus membayar. Makanya kriteria ini dari awal kita juga sudah sering wanti-wanti ke bank-bank BUMN dan juga OJK tentunya pasca kita menetapkan Undang-Undang PPSK di tahun 2023 supaya kriteria yang jelas tersebut, misalnya terkait dengan kredit macetnya karena alasan apa, terus kapan lamanya kredit tersebut menjadi macet dan apa penyebabnya, berapa besaran nanti yang menjadi angka maksimalnya misalnya, itu perlu diperjelas nantinya dalam peraturan teknisnya. Tapi yang pasti tentu kita berharap dengan adanya pemutihan kredit macet UMKM ini, fenomena rentenir dan pinjaman online ilegal yang selama ini menjadi seperti jalan keluar, jalan pintas dari para pelaku UMKM yang sudah tidak bisa mengakses kredit dari perbankan atau lembaga-lembaga lainnya yang memang legal dan terdaftar di OJK, itu sudah tidak ada lagi karena memang banyak dari pelaku usaha UMKM di Indonesia yang mengeluhkan karena kredit macet di masa lalu yang jumlahnya tidak seberapa sebenarnya, Tapi kalau misalnya tapi mereka tidak bisa mengakses kredit UMKM lagi dari lembaga-lembaga seperti perbankan. Nah, kalau hitung-hitungannya Mbak Esther itu untuk ini ya tadi Mbak Putri untuk menyasar 1 juta UMKM ya? Ya, Itu sudah jadi ini kan karena kemarin pengumumannya juga baru dari pemerintahan, jadi kita masih perlu melakukan beberapa rapat tentunya di Komisi 11 juga dengan OJK nanti tentu dan juga bank-bank himbara yang memang menjadi mitra kita di Komisi 11. Tapi kalau dari total perhitungan kredit macet yang sekarang terdaftar di Kementerian UMKM di bank-bank BUMN itu mencapai 8,7 triliun. Jadi ini tentu perlu ada penelusuran yang lebih menyeluruh lagi di setiap bank. Tadi yang saya bilang di awal, setiap case-nya nanti perlu dilihat oleh direktur kreditnya sehingga tidak menimbulkan moral hazard yang tadi ditakutkan. Sebaiknya gimana Mbak Esther untuk memberikan pemutihannya ini? Apakah misalnya katakanlah untuk 500 juta badan usaha atau 300 juta untuk perseorangan, ini negara yang memberikan uangnya ke bank atau langsung dihapuskan dari banknya utangnya? Ini baiknya seperti apa nih supaya tidak ada yang dirugikan juga dalam kebijakan ini? Ya, kalau menurut saya sebelum dihapus buka ya dari setiap debitur gitu, apakah memang benar-benar dia sudah tidak bisa bayar atau masih bisa bayar tetapi ada solusi, misalnya tingkat suku bunganya dikurangin atau kemudian jangka waktu kreditnya diperpanjang atau bagaimana gitu. Nah, kalau memang itu nanti sudah di profiling ya setiap debiturnya, kemudian datanya sudah ada, baru disetor gitu. Jadi saya sepakat dengan Mbak Putri bahwa harus ada seleksi ya, tidak semua UMKM itu yang kreditnya macet untuk dihapus bukukan gitu Mbak. Nah, kalau misalnya nanti sudah jadi, kira-kira kapan sih bisa dimulainya untuk penghapusan utang UMKM ini? Mbak Putri sudah tahu belum? Tadi kan kita juga sudah sampaikan di awal karena kemarin baru diumumkan terkait dengan PP ini. Jadi pasti kami di DPR juga akan melakukan rapat koordinasi, rapat kerja dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk juga mungkin Kementerian Keuangan, OJK dan juga bank-bank himbara untuk menentukan lagi deadline-nya seperti apa dan juga misalnya apa kasus per kasusnya dari bank-bank himbara kita seperti apa. Total pemutihan kredit yang akan dilaksanakan di masing-masing bank seperti apa dan siapa debitur-debiturnya di situ. Masuk dengan syarat-syarat yang kena pemutihan ya, itu ya?
Ya, sehingga dari situ kita juga sebagai DPR yang tugasnya utamanya tentu untuk melakukan fungsi pengawasan, bisa juga melihat misalnya nanti dampak langsung dari pemutihan kredit ini seperti apa, dan tentu pasti kita akan melihat proyeksi nanti ke depannya apakah ini akan berdampak positif terhadap perekonomian kita. Tentu kan harapan kita dari kebijakan ini memang seperti itu. Oke. Jadi nanti tentu prosesnya masih akan sangat panjang dan tentu kita juga bisa akan terus mengupdate teman-teman di media juga terkait dengan kebijakan ini. Dan yang paling penting jangan sampai ada yang rugi dari penghapusan utang UMKM di sektor-sektor tertentu seperti salah satunya adalah pertanian dan juga nelayan. Terima kasih Mbak Putri, Mbak Esther, terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih.